Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Wijaya Stuti Ngobras di episode ke-42. Wow, aku juga nggak nyangka live selanjutnya nih bakalan lebih cepat dari dugaan saya sendiri. Karena saya pikir bakalan lama gitu cari narasumbernya, ternyata nggak jauh dari hari terakhir aku ngobrol bareng sama Mom Teti Tanoyo tentang, masih ingat kalau nggak salah kemarin kita ngomong tentang minimalis parenting. Gimana nih? Udah pada persiapan belum ya moms untuk menuju Ramadan? Mudah-mudahan udah ya. Nah kali ini aku mau bahas bareng sama Mbak Mukniar seputaran tentang gimana sih perbedaan memanjakan dan menyayangi anak. Jadi gitu. Nah, beberapa waktu ini Wijaya Stuti Ngobras memang lagi concern untuk ngobrolin tentang parenting. Jadi parenting itu tuh nggak ada habis-habisnya, Mam. Dari mulai lahir oe atau dari mulai hamil sampai lahir oe, sampai jadi anak-anak, sampai menyusui, sampai nanti remaja, sampai nanti menikahkan anak. Yang namanya parenting itu never ending learning gitu ya. Jadi bakalan belajar terus seumur hidup sampai mungkin anaknya nanti udah bisa mandiri, sampai mungkin nanti anaknya udah bisa menghasilkan uang sendiri kayak gitu ya. Kayak sambil nunggu Bunda Mugniarnya, aku sapa-sapa dulu nih, udah gabung. Thank you ya Hairla Hari dan Mbak Ida Nurlaila 22. Halo. Nanti ya, kalau kalian punya kolom pertanyaan tentang apa sih bedanya manjain anak sama menyayangi anak, boleh chat di komen. Oke, jadi inget aku ketik dulu ya judulnya sambil nunggu Mbak Mukniarnya. Perbedaan menyayangi dan memanjakan. Kenapa saya posisinya seperti ini? Karena nanti akan di-share di YouTube Wijaya Stuti Vlog Channel, perbedaan menyayangi dan memanjakan. Jadi nanti secara fullnya bisa dilihat di Wijaya Stuti Vlog Channel. Jadi nanti aku cuman sekilas aja sebagai IGTV-nya di sini. Oke. Ya. Oke. Sekarang kadang orang suka kayak gini kan berpikirnya. Mau makan ini boleh, mau makan itu boleh. Kalau anaknya minta ini minta itu, segala dibolehin. Tapi sebenarnya tahu nggak sih moms, kalau itu tuh bumerang buat anak ketika nanti gede, karena dia jadi nggak tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang seharusnya dilakukan dan mana yang seharusnya tidak dilakukan. Waktu kecil-kecil sih mungkin nggak terlalu kerasa, tapi pas udah gede, udah dewasa, dia udah ada di saat dia harus mempertahankan hidupnya sendiri. Nah ini nih yang mulai kelimpungan nanti orang tuanya. Oke, Mbak Mukniarnya udah gabung bareng kita. Mbak Mukniar ini adalah blogger. Kalau kemarin kita ketemu sama blogger juga, Teti Tanoyo, itu dari Bogor. Sekarang kita menuju Makassar. Nggak bisa naik pesawat, tapi kita bisa bertemu sama orang jauh lewat online ya. Assalamualaikum Mbak Mukniar. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak Anissa. Suaraku jelas nggak? Jelas banget. Suara saya gimana? Alhamdulillah. Jelas. Jelas ya? Tapi kalau boleh lebih kenceng, lebih oke lagi kayaknya. Oh, oke, siap. Oke. Thank you banget nih yang udah bergabung hari ini ya. Ada yang ternyata ya beda ya menyayangi dan memanjakan. Iya dong, beda sekali. Thank you banget nih ada bapak-bapak loh yang ikut, Pak Zani Asmi ya kalau nggak salah, laki-laki. Emang harus ikut juga ya, laki-laki juga harus tahu ya. Bunda ya, aku manggil Bunda, Mbak, atau Moms, atau apa nih anaknya? Saya. Kalau di daerah saya biasanya Kak. Mbak Anissa bisa panggil Kak. Oke. Biar kita terus muda ya. Iya, itu dia juga salah satu tujuannya. Betul banget Kak. Jadi masalah menyayangi dan memanjakan ini bukan cuman masalah
orang ibunya aja ya atau momsnya aja, tapi Iya. juga ada masalah dari ayahnya atau papahnya. Jadi papahnya juga sebagai ayahnya harus tahu gimana sih cara memanjakan dan menyayangi. Karena kadang untuk dibilangnya sayang, tapi ternyata memanjakan. Jadi selalu ada perbedaan visi biasanya antara ibu dan ayah, bener nggak, Kak? Iya, kadang-kadang ya yang susah kalau seperti itu ya, Mbak. Kalau ada perbedaan antara ibu dan ayah, apalagi kalau membela anaknya di depan anak. Jadi memang buat orang tua itu perlu solid. Apapun itu harus satu suara. Kalau ada Iya, betul. perbedaan, diskusinya di belakang anak Oke, gitu. sebelum lanjut kita ngobrolin tentang gimana sih cara berkomunikasi yang baik sama anak, terus tidak memanjakan atau menyayangi anak tuh bedanya di mana? Perkenalkan diri dulu dong, Kak Mukniar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih teman-teman. Selamat siang yang sudah bergabung. Saya Mukniar. Saya tinggal di Makassar. Saat ini aktivitasnya sehari-hari itu ngeblog atau menulis. Saya menulis di blog saya mukniar.com. Juga di ada blog lain juga, kemudian ada di website lain, di buku juga gitu. Jadi alhamdulillah ketemu dengan Mbak Anissa ini di Instagram, sering saling mengunjungi Instagram, jadi kita bisa kolaborasi konten bareng ya Mbak Anissa ya. Iya, Terima betul kasih sudah diajak. sekali. Terima kasih sudah Kalau diajak. boleh tahu Mbak Muknir, anaknya sudah berapa? Anak saya 3, yang besar itu lahir tahun 2001, yang kedua lahir 2006, yang ketiga lahir 2009. 2 Oh, cowok, berarti udah 2 punya cewek. remaja ya? Remaja ada, dewasa ada, yang sulung kan sudah dewasa. Udah Oh iya, bisa benar masuk benar usia benar dewasa benar dia, benar. 2001. Iya. Oke deh. Nah, ini kan kita ngobrol ini bermuasal dari permasalahan yang ada di sekitar kita nih. Kayak ada Iya. pertentangan antara ayah dan ibu saat gak boleh makan es krim misalnya gitu. Sementara ayahnya, nggak apa-apa, kenapa sih nggak boleh makan es krim gitu kan. Kadang suka ada ya kayak gitu. Atau misalnya neneknya atau kakeknya mau jajan ini, langsung dibeliin. Sementara orang tuanya tuh udah punya rules, jangan, nggak boleh beli ini, nggak boleh beli itu. Kalau beli ini harus bagaimana dulu, ya kan? Nah, kalau menyikapi Iya. yang seperti itu gimana, Kak? Oke. Sebelumnya saya izin sharing dulu ya, Mbak Anissa. Oke. Sebenarnya buat saya kalau untuk membahas topik parenting itu bukan hal yang mudah gitu. Jadi saya menganggap kita ini sedang ngobrol santai, sedang berbagi cerita. Mungkin saat ini audiensnya Mbak Anissa atau teman-teman saya juga bisa juga sharing cerita apa yang dialami gitu. Karena Boleh. seperti yang saya katakan kepada Mbak Anissa sebelumnya, saya tuh takut membahas soal parenting karena memang pertama saya bukan pakarnya. Kemudian yang kedua, berhubung yang namanya jadi orang tua itu memang kita harus selalu belajar untuk menjadi lebih baik lagi, karena setiap situasi itu tidak pernah sama gitu. Apalagi kayak saya belajar dengan tiga anak yang beda usianya jauh-jauh ya. Satu sudah dewasa, yang kedua sudah remaja, yang ketiga ini dia speech delay berkebutuhan khusus, itu sudah mau masuk masa usia remaja juga. Jadi betul-betul hal-hal yang berbeda itu boleh terjadi, bisa saja terjadi setiap hari. Kemudian di sisi lain, berapa kali tuh saya menulis pengalaman tentang mengasuh anak saya, waktu itu masih anak yang pertama. Saya malah merasa langsung diuji oleh Allah. Jadi seperti langsung merasa mendapat tanda tanya besar, merasa kayak ditegur bahwa apakah memang saya sudah sebagus itu? Karena kan yang kita tuliskan itu memang pengalaman yang berhasil diterapkan. Beberapa kali itu setelah menuliskan, tidak lama kemudian dapat ujian yang sama lagi. Jadi itu membuat saya menjadi takut dan sangat berhati-hati. Tapi kalau untuk sekedar sharing cerita, mungkin kita bisa sama-sama sharing gitu. Nah, tadi 2 alasan. Iya. Kemudian alasan lainnya itu adalah bahwa setiap keluarga itu memiliki kebutuhan dan pandangan yang berbeda. Nah, seperti topik kita kali ini saja, perbedaan memanjakan dan menyayangi anak gitu. Ambil contoh ya, tentang apa yang bisa dilihat orang-orang tuh berbeda satu sama lain. Jadi suatu kali tuh saya pernah cerita kepada teman saya,
Waktu itu saya baru akan melahirkan anak kedua. Anak pertama saya dengan anak kedua itu selisihnya 5 tahun, 5 tahun. Nah, waktu hendak ke rumah bersalin itu, si kakak itu pengennya bawa barangnya banyak sampai satu ransel besar gitu, gitu. Saya memberikan pengertian bahwa kita ini tidak bisa bawa banyak barang kan. Dia waktu itu awal diberitahu belum mau mengerti gitu. Dia masih Kok berkeras bisa bahwa kepikiran tuh ya dia bawa ransel besar buat apa gitu kepikiran. ada saja kayak mungkin beranggapan mau liburan kemana, jadi bawaannya itu macam-macam dalam ranselnya kan. Jadi saya beri pengertian, tapi karena dia tidak mau, akhirnya diberikan pilihan lah. Baiklah, kalau ranselnya ikut, Afik yang tinggal di rumah. Tapi kalau mau ikut, ranselnya yang tinggal di rumah, gitu. Akhirnya setelah dikasih gitu, baru dia mau ikut. Nah, bagi seorang kawan, hal tersebut itu dia katakan sebagai mengancam anak. Kata dia, itu tidak baik katanya mengancam anak seperti itu tidak boleh dilakukan. Jadi Padahal wallahu kalau alam ya. padahal kalau mengancam kan misalnya gini, tidur nggak? Kalau nggak tidur nanti digigit tikus. Ada yang gitu juga kan? Atau nggak? Makan Iya, nggak? Kalau nggak betul. makan nanti mainannya dibuang. Nah, kalau menurut saya itu adalah mengancam. Tapi kalau yang Bunda Kak Mukniar lakukan kayaknya sih lebih kayak konsekuensi ya, mungkin ya. Nah, ya itulah Mbak Elisa. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa setiap orang itu bisa saja punya pandangan yang berbeda. Yang jelas saya ingin memberikan putra saya pilihan waktu itu adalah karena saya memang sudah bercita-cita, sudah berniat, saya tidak akan mengikuti semua kemauannya dan tidak mau merepotkan diri dengan membawa banyak barang ke rumah bersalin gitu. Jadi sejak awal memang saya sudah punya bayangan bahwa kedepannya kalau punya anak-anak itu tidak semua keinginan mereka itu bisa atau perlu saya penuhi gitu. Jadi waktu itu saya memberikan pilihan sembari mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan gitu. Kemudian Waktu contoh itu kalau lain itu boleh dengan tahu, Kak Mukniar untuk dapetin anak yang pertama nih kosong berapa lama? saya ke anak pertama itu 2 tahun setelah menikah baru melahirkan anak pertama. Anak Biasanya pertama kan ke anak lebih kedua itu kayak yang jaraknya. ditunggu-tunggu ya gitu. Jadi kayak yang Iya. kan ada tuh kayak misalnya beberapa waktu lama banget belum dapat dikaruniai anak, terus begitu dapat anak jadi disayang-sayang nih. Mau ini ya udah deh kasih Iya. deh gitu. Nah, ada tuh yang kayak gitu Iya. kan. Nah, alasannya Kak Mukniar jadi berpikir saya tidak mau mengikuti apa semua yang anak saya mau tuh alasannya apa sih sebenarnya? Itu yang kedua atau yang pertama tuh di belakang Kak Mukniar? Ini yang ketiga. Oh, Ini yang ketiga. ketiga. Yang bungsu. Namanya siapa? Coba Ya. Tante mau tahu. Namanya Siapa Afiat. namanya? Oh, Afiat. Ini dia saya pakai ini soalnya saya pakai Oh iya. namanya Afiat. Iya. Oke, kembali lagi Iya. Kak Mukniar. Gimana caranya? Maksudnya 2 tahun kan lumayan lama ya. Ibaratnya lumayan diidam-idamkan punya anaknya. Nah, itu gimana cara sampai gue harus tega nih, nggak harus ngasih tega, betul. apa yang anaknya mau tuh. Gimana? Apa yang ditekatin sama Kak Mukniar? Dan dia tuh lama sendiri kan, dia 5 tahun sendiri baru ada adiknya. Nah, pasti Tapi kan kalau kebayang manjanya. Psikologisnya kan maksudnya sampai akhirnya dia punya adik lagi tuh yang apa ya, beda lah gitu diikuti semua dibandingkan maunya dengan gitu ya. beda setahun atau 2 tahun ya kan. Iya betul. Iya, soalnya saya tuh melihat banyak contoh ya. Waktu saya masih SD saja, saya tuh pernah nonton film yang dia diadaptasi dari novel karya Abdul Muiz kalau tidak salah. Judulnya Salah Asuhan. Jadi dalam film itu menggambarkan bagaimana seorang anak yang ketika dia dewasa berlaku kurang ajar lah, singkatnya seperti itu. Padahal ibunya baik sekali, ayahnya sangat baik, ibunya sangat baik gitu. Jadi kesimpulannya karena salah asuhan dan ternyata memang pola didik orang tuanya dari kecil yang membiasakan memberikan semua yang diinginkan. Dan itu ada di contoh nyata. Jadi ternyata bukan hanya di film-film. Jadi aku melihat yang banyak contoh berita nyata beberapa kan? waktu ini ya. Ingat nggak yang anak iniin orang tuanya karena apa? Yang pokoknya sampai menuntut orang tuanya karena minta rumah gitu. Aku juga jadi berpikir sih dulu dia pola asuh anaknya diapain gitu ya anak ini gitu sebelum
jadi dewasa gitu sih, kadang aku berpikir gitu. Iya, naudzubillah, iya, Iya. iya, yang mengerikan seperti itu kan. Jadi kan menurut menurut para psikolog juga seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat besar terhadap eh, terhadap perilaku anak ke depannya, terhadap karakternya. Jadi kan apa yang kita lakukan setiap hari ke anak secara pelan-pelan itu akan membentuk karakternya dia, membentuk kepribadiannya dia gitu. Itu yang kalau zaman waktu anak saya masih satu saja, saya membayangkan saya tidak ingin membesarkan seorang monster. Jadi Wah, suatu saat sampai dia segitu ya berpikirnya ya. sampai segitunya. Karena panjang Ya, jangkauannya gitu ya, nggak cuma saat itu aja gitu ya berarti ya. iya, dan itu PR banget karena ini kan ada 3 anak dan beda-beda mereka, beda-beda. Jadi bagaimana supaya mereka mau mensyukuri apa yang ada, kemudian di sisi lain kan kalau kita mengikuti semua kemauannya, bisa jadi satu saat kita tidak bisa lagi dan tentunya apa yang diinginkan itu makin lama kan akan makin besar, akan makin mahal, akan makin sering. Jadi siapa Hmm, juga yang sulit kalau bukan orang tuanya nanti gitu. Jadi iya saya benar. mempersiapkannya seperti itu, Mbak. Jadi sampai hari ini pun dengan 3 anak ini ya masih apa ya? Mungkin kayak istilahnya kayak bermain layang-layang itu kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diulur. Jadi memang Apa yang masih belajar terus. iya, apa nih yang Kak Mugnir lakukan? Ini kan hal yang wajar dimiliki rasa seorang ibu ya. Maksudnya apalagi yang misalnya sudah mendambakan anak puluhan tahun atau bahkan beberapa tahun gitu, tapi terus dikarunia anak, ada rasa nggak tega. Apa yang Mbak Ada. Kak Mugnir reframing tuh di otak Mbak Kak Mugnir supaya gue harus tega nih, nggak peduli kayak gimana gitu. Iya. Memang memang sudah saya sudah siap gitu. Harus tega, harus tega, harus tega. Jadi waktu yang kecil itu kan keras. Ya, yang pertama itu keras, paling paling keras kayaknya dia dibanding 3 orang ini dia paling keras ya. Jadi suatu saat dia masih masih sendiri lah, dia masih balita, itu pernah ngamuk juga di toko buku karena kita sudah janjian dari rumah apa yang boleh dia beli, apa yang tidak boleh dia Heeh. beli, dan sampai di sana dia dia minta yang sebenarnya dia sudah punya di rumah. Itu sampai Nah, sampai yang ngamuk-ngamuk itu yang di itu kan lantai malu ya yang gitu kita kalau tuh jadi sampai orang tua malu. baru gitu kan. Heeh. Iya, rasa malu Terus ada, tapi apa rasa yang malu kamu itu Niar lakukan waktu itu? dibawa pulang paksa dia. Jadi tidak mau Apapun, dikasih menangis pengertian, pun nggak dibelikan. apapun. Iya, ngamuk sepanjang Oh, jalan, ngamuk sampai di rumah. Ada kali 2 jam dia nangis. Dan mungkin itu saya biarkan, Mbak. berarti orang tua di luar sana juga harus berpikir, aku begini tuh bukan karena jahat, tapi aku pengen ke depannya tuh kamu Iya, tahu kalau nanti tuh nggak akan semudah itu untuk dapetin barang dan lain-lain gitu. Karena nih ada Mbak iya. Raisa Hakim cerita nih, aku tadi baca, jadi dia punya bibi puluhan tahun belum punya anak, apa-apa dikasih, apa-apa dikasih, jadi sekarang suka sering marah-marah. Papa setiap berantem dia Iya. dipindahin sekolah, pindah terus tapi bukan diselesaikan masalahnya gitu. Akhirnya sekarang masuk pesantren tapi masih sama aja begitu pindah lagi, pindah lagi, pindah lagi. Ini akan berulang ya, kayak Itulah. gini ya. Iya, itu akan berulang karena kan si anak akan tahu bahwa dengan cara seperti itu dia pasti akan dituruti keinginannya. Jadi saya tuh dengan anak pertama ini yang paling keras. Pokoknya yang sampai guncang-guncang pagar keras sekali, yang tetangga dengar itu sudah sudah pernah lah. Jadi dia masih 2 tahun atau 3 tahun itu ya. Jadi akhirnya kan lama Hebat loh. kelamaan dia tahu gitu. Ini masih belajar terus Mbak, sampai anak ketiga ini masih belajar terus jujur. Jadi kan Tapi itu Kak Mugdir, gimana kita kita ini kan melawan egoisme diri juga bahwa kan saya bisa, kan sebenarnya kalau di ini dia bisa cepat diam. Tapi setelah melewati tahapan yang itu paling 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 yang saya paling ingat itu yang waktu dia di toko buku itu sampai hmm, mungkin 2 jam dia nangis. Itu kan setelah lewati tahap itu akhirnya saya bilang, oh ternyata bisa ya ini anak dikasih gini gitu, bahwa akhirnya kan dia dikasih oh, pengertian bahwa dikasih pengertian kenapa tidak boleh apa semua yang kau inginkan itu tidak boleh, karena kan ini kan barang sudah ada, terus suatu saat kan nanti eh, belum tentu semua yang kalian inginkan itu bisa kalian dapatkan gitu. Itu 2 jam sampai cara terakhir saya tempuh itu saya mengaji di dekatnya sampai dia tertidur. oh, jadi pada Jadi saat sampai di dia rumah pun tertidur masih nangis, masih nggak terima gitu ya masih kalau nggak dibeliin. Tapi ayahnya masih gimana pada saat itu?
Alhamdulillah Kan kami kadang memang satu suara, Mbak. alhamdulillah ya. Berarti ini Alhamdulillah, ada memang nggak selalu tips? satu suara. Ada kan ada nggak semua nih, nggak semua keluarga yang Iya, semulus itu jalannya kan. Ada juga yang apa namanya endingnya jadi berantem ayah sama ibunya gitu gara-gara masalah cuman beliin buku sama nggak dibeliin buku. Nah ini gimana nih nah iya, caranya nih? Ada tipsnya nggak? memang ya memang begitu berumah tangga kan memang yang harus kita sadari bahwa kita ini berada dalam ibaratnya dalam satu kendaraan ya. Kalau Iya. ayahnya jadi nakoda, ya ibunya jadi navigatornya. Kapan ayahnya ngantuk, ibunya bangunkan. Kapan ayah berkeras, bolehlah sekali-sekali mungkin dia dijewer halus-halus seperti itu. Memang harus kesepakatan sama-sama sih Mbak ya. Susah juga kalau misalkan ibunya maunya apa, kemudian ayahnya maunya apa gitu. Itu memang memang susah sih. Memang memang harus kita sadari bersama, tidak bisa dari satu sisi saja gitu. Jadi memang alhamdulillah kalau dengan bapaknya biasanya memang kami satu suara kalau untuk anak-anak gitu. Memang satu suara. Jadi kalaupun kadang-kadang ada pertentangan itu dibereskan di belakang anak-anak. Jadi anak-anak tidak merasa dibela gitu, dibela oleh salah satu. Jadi kalau misalkan Oh. mengadu ke bapaknya pun kayak baru-baru ini bukan mengadu juga sih. Baru-baru ini Hah? yang cewek yang tengah itu kan usianya 14 tahun, dia bilang ke Hmm? bapaknya, "Mama itu kalau galak seram." Terus bapaknya bilang, bapaknya bilang, ya memang kan harus begitu. Oh. Jadi seperti itu. Jadi ngerasa Jadi nggak ada yang belain ya? nggak ada yang belain. Jadi bukannya bukannya membela, mak kamu itu kenapa begitu? Harusnya kan begini-begini. Tapi itu dia kalaupun dia mau lakukan itu atau saya mau lakukan itu di belakang anak-anak sih Mbak, seperti itu. Oke. Jadi Ya, kalau berdebatnya kata adalah di belakang anak-anak ya. Di depan iya anak-anak belakang satu anak-anak suara intinya kayak gitu. harus Nah, harus oke satu oke. Ini suara. pelajaran terpenting kayaknya untuk orang-orang yang sudah berumah tangga. Gimana caranya nih? Gimana deh pokoknya caranya jangan selisih paham dan jangan beda-beda. Kalau ayahnya bilang A, ya udah ibunya juga bilang A. Atau ibunya bilang A, ayah Iya, juga ikutan A ya. Nah, iya, apa namanya? Ini kan ada nih pasti selain tantrum juga anak-anak tuh kadang suka picky eater gitu. Apa iya, namanya makan milih Twitter, maunya iya. kadang cuman mie Halo. aja gitu kan apalagi yang mie instan orang tua awalnya sih ngerasa ya gampang lah gue tinggal bikin mie selesai gitu kan apa namanya yang penting anak gue makan tapi kan lama-lama asupan gizinya juga jadi nggak terpenuhi kayak gitu kan nah ini nih Nah, itulah. ngadepin anak picky eater ada pengalaman nggak Kak Mugniar? Ini Picky Eater anak saya yang nomor 2 sebenarnya. Itu yang paling Oh, susah sampai sekarang tuh masih mungkin masih diet kali umurnya Kak sudah kan udah usianya remaja sudah udah remaja, kenal sudah ini remaja. jenis Tapi dari kecil emang seperti itu. Beda sama yang oh cowok, gitu. kakaknya sama adiknya Mm-mm. cowok, dia cewek sendiri. Jadi awalnya mungkin saya seperti orang tua lain juga ya, mungkin agak agak kesulitan dalam urusan itu. Biasanya diakal-akali saja. Jadi awalnya memberikan, mungkin lama-lama diakal-akali, membuatkan sukanya telur yang seperti itu ya. Telur, misalnya telurnya dicampur dengan sayuran apakah, wortel kah, atau sayur dibuat perkedel kah. Nah, kalau seperti itu dia mau makan. Seperti itu dia mau makan. Cuman sampai Harus sekarang ini kreatif memang ya. masih harus kreatif. Tapi kalau sekarang alhamdulillah dia sudah lebih paham, sudah lebih kooperatif. Jadi kalau dibilang makan apa yang ada ya. Jadi dia tidak minta lagi. Jadi masih ada usaha, masih ada. Anak-anak itu masih ada usaha yang mencari keinginannya, maunya keinginannya dipenuhi, tapi ternyata kalau memang mereka lihat orang tuanya tidak bisa selalu memberikan atau akan tidak mau memberikan kalau begini begitu, mereka tahu juga kok ternyata gitu. Jadi Iya, mereka belajar karena juga. karena anak-anak itu dia tuh lebih pinter loh dari kita. Kalau sekali aja Iya, kita nggak konsisten, dia tahu nih, wah iya, lemahnya di sini nih. Kita bisa oh, ngerayu iya. lewat jalur sini, entah nggak tahu gimana, mungkin itu nalurinya anak-anak kali ya kak ya. Iya, anak-anak tuh cerdas sebenarnya. Mereka bisa Mm-mm. manipulatif juga, bisa Betul. manipulatif gitu. Jadi Jadi memang mungkin orang tuanya harus belajar terus memang iya bener. Jadi mungkin seperti itu. selain apa tadi satu suara, salah satunya juga harus konsisten kali ya. Kadang kan kita suka lupa juga ya, maksudnya apa namanya? Oh iya Iya, ya pernah bikin peraturan kayak gitu ya. Oh iya ya udah ah ini gitu. iya, Kadang kan suka lupa. Ada aturan iya. tersendiri nggak kak di rumah, Kak Mukniat?
eh aturan memang ya namanya anak-anak, eh, mau tidak mau memang harus dibikinkan aturan seperti itu. Ditulis Cuman gitu, ditempel. kalau ada yang seperti itu, tapi kalau saya tidak. Cuman kayak Oh enggak. misalkan untuk membiasakan mereka untuk menerima apa yang ada atau untuk mengikuti kemauan kita itu misalnya kalau kalau mau pergi-pergi itu dari rumah sudah dikasih tahu apa yang boleh dan apa yang tidak gitu. Atau misalnya Oh. dibikinkan perjanjian. Kalau mau pergi harus begini. Kalau 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 ternyata tidak diikuti, kita batal pergi. Itu Jadi itu tertulis memang pernah atau lisan aja? lisan saya katakan seperti Oh. itu. Tapi pernah pernah kejadian seperti itu dan mereka melanggar, ya memang sudah pakaian saya buka lagi, saya ganti lagi dengan baju rumah, tidak jadi pergi. Jadi anak-anak sudah tahu juga kalau sudah dibikinkan perjanjian seperti ini Jadi halal ya konsisten berarti ya. Kadang kan, ya, tapi kadang orang iya, tua zaman dulu itu membawa efek ke orang tua sekarang nih. Kan iya jadi apa betul. sih? Ya emang ya, maksudnya itu tuh berpola loh. Maksudnya dari pendidikan yang sebelumnya, terus ke kita, nanti anak nerusin lagi ke anaknya gitu kan ya, Kak ya. Iya Ada betul yang betul. emang karena sering diancam sama orang tuanya dulu gitu. Jadi sekarang saat jadi orang tua tuh bawaannya tidur nggak? Nanti kalau nggak tidur digigit tikus nih. Ini nggak? Mandi nggak? Nanti kalau nggak mandi diinin gitu. Itu caranya gimana sih? Maksudnya kadang aku kalau nggak denger orang tua yang kayak gitu tuh gemes sendiri gitu. Ih ngapain sih pakai harus begitu? Kasih tau aja reasonnya gitu kan. Iya, itu memang PR banget juga sih buat saya, Mbak, karena saya betul-betul belajar belajar untuk menjalani peran sebagai ibu karena ya itu dia banyak jejak-jejak dari masa lalu itu yang ternyata setelah dewasa, kemudian menikah, setelah belajar, kemudian terpikir ini kok tidak cocok, yang mana yang cocok, mana tidak cocok. Dan ternyata banyak yang tidak cocok gitu. Apalagi kayak sekarang saya memang tinggalnya sama orang tua gitu. Jadi seringkali ada perang-perang antara perang kecil-kecilan antara saya orang tua dan anak gitu. Jadi itu memang PR PR banget gitu. Jadi uh, bagaimana supaya anak misalnya bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah kita kita inginkan itu kadang-kadang bertentangan. Jadi memang yang pertama harus diperhatikan itu kalau kalau buat saya sih ya buat saya itu kayak kebutuhan kebutuhan kalau ini dilakukan atau tidak dilakukan gimana. Kemudian yang kedua kemudian menimbang kira-kira buat karakternya mereka atau kepribadiannya mereka ke depan itu seterusnya akan bagaimana. Nah, yang ketiga ada situasi dan kondisi yang memang harus dipertimbangkan. Jadi kan buat setiap orang itu tidak tidak sama gitu. Jadi kayak misalnya saya tuh inginnya anak-anak punya jadwal mengerjakan tugas setiap hari. Tapi di rumah itu susah karena eh, ada ada ibu saya yang selalu mengontrol gitu dan akan selalu apa mengkritik, memberi kritik dan saran. Sementara kita Hmm. sebagai ibu dibantu saja sudah bersyukur gitu. Jadi Iya, iya, anak-anak iya, kan iya. tidak ya jangan juga kita pun kan tidak suka kalau selalu dikomentari, selalu dikritik. Tapi Mm-mm. ya gitulah namanya orang tua zaman dulu seperti itu. Iya. Jadi itu sulit saya terapkan di rumah. Cuman saya suka minta tolong sama anak-anak, tapi itu saat eh, neneknya tidak melihat. Jadi saat ibu saya tidak melihat, jadi saya baru Hmm. minta tolong, tolong Jadi kita begini-begini, tolong minimalisir dong gini-gini. pertengkaran orang dewasa juga ya. Iya, itu dia. Jadi situasi dan Heeh. kondisinya itu yang memang buat kita hal yang apa ya? Buat orang lain mungkin bisa bisa diterapkan kalau buat saya kalau untuk hal yang saya sebutkan tadi itu sulit karena saya harus mempertimbangkan itu soal situasi dan kondisi apalagi ibu saya makin sepuh usianya sudah sekarang itu sudah 77 tahun gitu. Wah, Jadi luar biasa. ibarat apa ya? Ibarat kayak kayak banyak hal itu yang sudah kayak kembali ke anak-anak. Iya, dan sudah jadi Jadi gitu ya, jadi nggak bisa dirubah lagi iya, juga. Iya, benar-benar. Jadi itulah. ingat Jadi kemarin memang nih kita ngobrol sama Mbak Teti Tanoyo, sorry, ano masalah yun. minimalis parenting. Jadi balik lagi ke kita butuhnya apa, jangan semua dilahap di ilmu parenting ini ya, gitu. Jadi Ya, ya betul betul. lakukan Betul. yang Betul. nyaman buat kita dan sekitar, jangan maksain
teori yang apa ada di Iya, beberapa buku dan lain-lain. Itu aku juga pernah ngerasain soalnya kayak betul. dulu kan aku ngajar ya. Jadi semua teori kayak gini, idealnya seperti ini gitu. Tapi begitu Iya, iya, aku masuk ke keluarga, loh jauh banget ya. Tapi aku jadi stres iya. sendiri ya gue gitu. Jadi Iya, akhirnya betul. ya udah pelan-pelan, Betul, Mbak. ya udah deh. Heeh. Yang mana yang baik bisa dimasukin masukin, yang mana yang kurang baik nggak bisa dimasukin ya udah deh tinggalin kayak gitu. Iya, betul ya, ya. Saya setuju itu, Mbak, betul. Itu bisa bikin kita stres sendiri. Teori parenting ini, teori parenting. Sementara keadaan kita kan tidak ideal untuk melakukan itu gitu. Nggak semua sama Jadi ya kan? bisa nggak semua sama. Terus jatuhnya bisa kita yang merasa jadi tidak becus, kemudian menjadi Ya. depresi. Jadi kan fase-fase seperti itu sudah pernah saya alami juga. Jadi saya masih mencoba terus untuk bangkit terus karena saya pribadi menyadari sebagai ibu kita itu harus bahagia kan. Harus mengusahakan bahagia supaya Yes. eh, anak-anak itu tidak gimana dan itu memang masih tiap hari saya belajar gitu. Jadi saya masih tiap hari belajar sampai sekarang pun. Mungkin ya entahlah sampai kapan, mungkin sampai ajal masih Sampai belajar mereka terus kan. dewasa ya. Seperti itu mungkin karena nanti kan kalau anak-anak sudah punya anak lagi, saya jadi nenek ya. Gimana caranya supaya jadi nenek yang tidak dijauhi sama cucunya? Itu PR lagi ya. Iya, ya jadi Jadi ada nenek yang terus ya fasenya tuh nggak habis-habis kalau iya, dipikir-pikir ya. nggak habis Bener habis. juga. Iya. Iya Karena benar benar situasi memang benar. berubah, Intinya tuh berubah semua terus. ada di komunikasi sebenarnya ya. Iya, betul, iya. Sama Dan komunikasi mungkin dan memang sama ngontrol emosi ya. Nah itu cara iya, Kak Muknir iya, gimana tuh? Kan anak tiga semuanya kontrol. beda-beda, jaraknya jauh-jauh, mana ada yang speech delay juga. Mungkin mungkin kalau speech delay itu kan omongan dari yang orang lain atau gimana tuh kan tebel kuping juga kan maksudnya. Itu gimana tuh Kak Muknir mengelola emosi yang cukup kompleks kayaknya tuh gimana Kak? Yang paling pertama memang saya berusaha menyadari terus sih Mbak ya, karena sampai sekarang memang saya masih berjuang untuk itu. Masih berjuang untuk itu. Jadi pertama memang saya harus sadari jadi begitu begitu sudah ada tanda-tanda rasanya saya sudah mulai marah. Terus cari tahu alasannya, saya marahnya kenapa? Masuk akal tidak? Kalau masuk akal, ini harusnya disalurkannya dengan cara apa gitu. Jadi kalau harus bicara, ya saya juga sering juga kelepasan sih, sering kebablasan. Jadi saya bukan orang yang setiap Bukan hari bunda bisa dari ya, bukan malaikat juga. bukan. Saya bukan ibu peri, istilah saya bukan ibu peri gitu. Jadi ya gitu, paling tidak menyadari dulu. Kalaupun sudah kebablasan, dicari mencoba melihat ke dalam diri lagi. Ini yang masih bisa diperbaiki apa ya gitu. Kalau perlu minta maaf sama anak misalnya ya minta maaf sama anak misalnya seperti itu. Nah itu banyak orang tua yang Iya, gengsi untuk minta maaf sama anaknya. Kayaknya ngerasa kenapa iya, harus minta maaf gitu. Jadi apa ya maksudnya ya emang salah ya minta maaf gitu kan. Cuman banyak orang tua yang loh kenapa kalau saya minta maaf nanti anak jadi nggak hormat dong sama saya. Ada loh Kak yang iya. sifat apa masih seperti itu tuh ada. Menurut kamu Clear gimana? Kalau ada orang Saya tua yang tidak begitu? karena anak-anak itu sebenarnya tulus Mbak. Jadi kalau saya yang berusaha melawan ego saya dengan kalau saya salah misalnya saya sadari saya salah dan saya minta maaf, nanti berikutnya mereka begitu juga. Jadi kalau mereka salah mereka menyadari dan mereka minta maaf gitu. Terutama tentunya kan anak-anak beda juga ya. Anak saya nomor 2 sama nomor 3 itu memang ekspresif. Kalau yang nomor 1 dia lebih lebih diam dia. Tidak menunjukkan ininya tapi misalkan ada perasaannya kita bisa baca saja. Tapi kalau yang nomor 2 dan nomor 3 itu kalau mereka melakukan kesalahan itu nyadar terus maaf ya mak, maaf ya gitu. Jadi kan dulu So sweet lagi gitu. banget. Sebelum mamahnya ini udah langsung ini duluan ya, apa namanya maaf ya mama gitu. Ya, Kalau yang pertama kadang-kadang lebih keras kepala. lebih dia cuek ya, bukan tipikal orang yang menampakkan perasaannya gitu. Tapi dia menampakkannya dalam bentuk lain gitu. Kalau dia Apa tuh? misalkan kalau saya keluar kemudian belum pulang, dia sendiri yang nelpon. Mama kemana kah? Kenapa belum pulang? Gitu, kayak gitu. Lebih care ya. Jadi Mungkin dia juga kayaknya cara menunjukkannya berbeda. betul betul Gitu. betul. Jadi mungkin harus tahu juga ya karakter Harus tahu tiap anak juga. tuh seperti Iya, apa dan jadi kita jadi tahu cara memperlakukan anak gitu. Jadi nggak kebablasan iya, juga, tapi juga udah sesuai pakemnya kayak gitu ya.
Ada Iya, sih kalau aku memang nggak memang salah. betul. Sebenarnya ada sih kalau nggak salah nih, aku nggak promosi ya, tapi memang ada. Aku pernah belajar Stephen itu yang 10 jari. Jadi Ah, dia iya, tahu iya, anaknya gimana gimana iya gimana. betul, Nah kayak betul. Kak Mukniar mungkin kalau aku pikir kakak thinking, kalau nggak thinking introvert, thinking extrovert, bener nggak? Bukan, saya Salah ya? itu intuiting extrovert. Oh, oh intuiting Intuiting extrovert. Oke extrovert. oke oke. Kebetulan Kalau pernah Nisa bisa ngecek, tebak jadi nggak? ada teman-teman. Kak Mukniar bisa tebak aku nggak? Uh, uh, Kayaknya Nggak yang tahu ini tahu ya. aja belum ya. Tunggu dulu. Steven itu kan S-nya sensing ya, Thinking, sensing, sensing, intuitive, thinking, instinct. Feeling, intuiting, satu lagi ada 6. instinct, feeling. Mbak Nisa feeling ya? Tepat. Sensing, Hah? sensing ya, Apa? sensing, Tepat. Satu sensing. lagi Sama salah. ya ternyata. Aku insting. Jadi sebenarnya aku pikir akan berubah ya, tapi ternyata sama. Dua kali nyobain tes Sama ya. Stephen, dua-duanya sama. Emang karena kan dia dari sidik jari kan. Aku termasuk Memang, insting. betul. Ini PR banget sebenarnya. Aku belum punya anak kak, jadi mungkin hanya bisa menjalankan teori dan paling ngelakuinnya sama ponakan masih bisa ya, karena nggak tiap hari ketemu nih. Agak deg-degan sebenarnya, karena insting ini kan otak reptilnya tuh lebih besar ya, jadi kan lebih mudah tersulut, emosinya tuh lebih mudah gitu loh. Makanya sekarang sebelum dikaruniai anak nih, aku agak belajar dulu nih gimana ya cara ngolah emosi dan harus seperti apa. Bener-bener dapet insight banget kemarin dari Kak Teti Tanoyo dan sekarang dari Kak Mukniar nih. Oke, benar-benar. Memang harus belajar terus sih Mbak, kita semua. Jadi saya salut kalau ada yang belum punya anak kemudian sudah mulai belajar gitu. Karena itu berasa di saya sebenarnya sudah membaca sih sebelum punya anak pertama, itu sudah membaca tapi tetap saja kaget. Begitu ada anak tetap saja ada baby blues. Tapi baby bluesnya itu dirasakan setelah sekian tahun baru saya sadari, oh ini tuh yang namanya baby blues gitu. Padahal saya sebenarnya sudah membaca sebelum juga ya? Sempat ngalamin. Jadi saya sebenarnya sudah membaca banyak hal tentang pengasuhan anak, segala hal yang pokoknya makanannya, fisiknya, yang psikisnya, terus tentang suami istri. Jadi tentang pernikahan. Semua itu sudah banyak sekali saya lahap. Tapi begitu punya anak di tahun kedua pernikahan, tetap saja itu kaget. Ya, jadi kan harus belajar. Memang harus belajar terus sih, memang. Jadi kuncinya memang kita harus belajar terus gitu. Jadi memang dulu saya kalau tuh boleh selalu tahu takut baby kalau bluesnya kayak gimana Kak? Waktu anaknya lahir, anak pertama itu kayak merasa bisa nggak ya, sanggup nggak ya, kayak yang gampang nangis. Tapi untungnya cuman beberapa lama sih, tidak lama, karena waktu itu kami merantau ke Sumatera. Jadi pas waktu orang tua pulang, orang tua juga tidak lama datang di sana. Habis itu cuman saya sama suami gitu, berdua sama anak. Jadi akhirnya gitu teratasi tersendiri berdua sama suami sama anak gitu. Okay. Mungkin karena waktu itu saya mikirnya karena saya membaca terlalu banyak gitu. Jadi akhirnya pas ada anaknya jadi ini bisa nggak ya, ternyata jadi gitu ya? ternyata jadi ibu itu susah. Iya, kadang aku juga berpikir gini loh Kak, kenapa mendingan gue nggak baca kebanyakan ya gitu, sampai aku tuh ditanyain mau ngelamar lagi nggak jadi guru, nggak, gue bilang gitu karena kayak ngerasa di sini tuh nggak seideal itu gitu loh Kak. Jadinya aku mikirnya udah daripada aku stres gitu, udah jalanin aja kerjanya yang lain aja, yang enjoy akunya gitu. Iya. Kayak gitu jadinya. Nah terus cuma saya ya benar, berarti nggak cuma aku doang yang rasanya itu. Cuma mau tanya, tetanggaku ada yang baby bluesnya itu lebih dari setahun, apa itu emang bisa ya kayak gitu ya? Iya, ada kan yang sampai ke postpartum depression itu Mbak. Nah, iya, ada itu yang apa sampai ke situ. Jadi dia di atasnya lagi baby blues. Sampai ada yang kayak ada dorongan ingin membunuh, itu ada seperti itu. Itu ada
ada survivornya juga, ada grupnya loh di Facebook kita ada grupnya. Iya. Nanti saya nanti saya Boleh, WA boleh, boleh. ininya, grupnya Karena ini ada. kemarin emang aku pikir tetanggaku kan udah sembuh lah ya, anaknya udah setahun gitu. Nah kemarin kebetulan baru kesempatan mampir ke rumahnya. Dia tuh kok pandangannya kosong, bibirnya udah biru gitu kan, kurus Oh kurus banget. kasihan. Terus dia bilang, dia udah nggak kenal aku, tapi pas aku kasih Oh ada besek gitu habis acara, Mbak Ima, Mbak ini buat Mbak gitu kan. Terus Mbaknya bilang gini, iya aku lagi postpartum, lagi sakit iya iya. postpartum. Kok dia Oh dia ngertinya sadari ya. postpartum, tapi kok masih begitu, masih apa ya? Apa baliknya tuh bakalan lama atau gimana sih kalau kayak gitu tuh? Iya, kalau saya ada yang mengalami seperti itu, ada kondisi mereka menyadari sih Mbak ya. Cuman kan butuh bantuan memang dari luar untuk bisa keluar dari kondisinya itu. Jadi kalau survivornya ada. Nanti saya bisa nanti saya WA-kan namanya, kemudian sama grupnya ada juga di Facebook gitu. Sama di Instagramnya. Oh, Cuman jadi saya itu lupa yang di mengalami Instagram postpartum itu dia ngobrol bareng gitu di grup itu berarti ya? jadinya mereka bisa saling menguatkan juga di situ. Jadi kan dikasih step-step. Jadi pada akhirnya yang bergabung di grup itu bukan hanya yang mengalami postpartum depression, tapi sebanyak ibu yang punya caregivernya ya? Banyak hal, punya banyak. Mereka juga punya masalah terpendam seperti itu yang butuh support sesama ibu-ibu lah, sesama perempuan. Gitu. Ya, benar. Jadi memang butuh bantuan dari luar kalau seperti itu. Aduh seru banget itu nih. Berat. Nggak berasa loh Kak Muknir, kita udah 45 menit loh ngobrolnya ya. Dari cuman tadi perbedaan menyayangi dan memanjakan jadi ke postpartum juga, jadi ke emang jadi ibu tuh nggak gampang ya. Jadi tuh emang serba-serbi jadi ibu tuh nggak semudah kayak membalikan telapak tangan berarti ya, emang butuh banyak belajar, butuh banyak pengalaman juga. Jadi ya jalanin aja buat para ibu-ibu, jangan mundur, jangan kebanyakan baca teori juga karena nggak semuanya harus dilahap, nanti bisa bikin stres sendiri. Jadi kalau bisa aku ambil kesimpulan nih kayaknya perbedaan menyayangi dan memanjakan nih itu pikirin efek kedepannya ya kamu nih ya. Iya betul. Jadi jangan sampai kita membuat monster kedepannya gitu, maksudnya saking segitu parahnya loh perbedaan menyayangi dan memanjakan anak, karena dengan kita manjain anak apa dikasih boleh, nggak ada aturan yang jelas, itu nanti anak jadi akan semena-mena sama orang tua. Terus juga jangan melakukan ancaman, karena dia akan melakukan itu balik nggak sih kalau kita sering ngancam anak, jangan kayak gitu, nanti begini, nanti dia begitu juga nggak sih? Aku jadi deg-degan deh, udah ada soalnya orang dekat aku begitu. bisa jadi Mbak gitu. Kalau saya tuh pikirnya yang realistis saja. Saya tuh kan tidak akan selamanya hidup di dunia ini gitu. Jadi gimana anak-anak nanti menghadapi masa depannya sendiri ya? Kan kita pasti mikir ke depannya kalau kita tidak ada bagaimana, karena apapun yang terjadi sama si anak, meskipun kita sudah mati, kalau sebagai orang Islam satu saat pertanggungjawaban paling besar ada di kita gitu. Jadi mau kita bagus ibadahnya, tapi ternyata anaknya jadi monster di belakang hari kan. Aduh. Naudzubillah. Jadi saya masih belajar terus juga, iya. Jadi memang masih harus belajar terus sih, itu masih perjuangan seumur hidup kayaknya. Betul, dan yang memang harus difokusin sama orang tua di luar sana yang dengar kita, berarti adalah jangan sampai berbeda pendapat aja. Kalau bisa satuin visi misinya dulu nih ya, jadi nggak ada beda pendapat depan anak. Yang pertama itu. Kedua, aturan itu perlu, tapi itu didiskusikan lagi sama antara suami dan istri, mau sesetrik apa dan konsekuensinya apa. Oke, sebelum aku jelasin satu lagi, boleh nggak kalau misalnya dikasih reward gitu sama punishment tuh menurut kamu nih gimana? Ngefek apa jadi nggak bagus juga ya, kayak misalnya bagus dikasih bintang segini, udah ngumpulin bintang 5 dapat duit misalnya, atau dapat benda, gimana tuh menurut kamu ya? Mungkin tergantung dari kembali ke kita juga ya. Bisa jadi buat
sebagian orang tua itu bagus, buat yang lainnya tidak juga. Saya menerapkan tapi tidak selalu juga sih. Kalau untuk hal-hal tertentu, misalkan saya minta bantuan, menurut saya tidak perlu kasih reward, cukup dengan, maksudnya rewardnya berupa barang tidak gitu, tapi berupa ucapan terima kasih sudah membantu. Kayaknya itu anak-anak sudah senang juga kalau diucapkan seperti itu. Kalau punishment ya saya berikan juga. Jadi saya bukan orang yang sama sekali tidak menghukum. Jadi ada Tapi masanya nggak ya dikunciin di anak-anak kamar mandi gitu kan? Nggak kayak gitu kan punishmentnya yang tidak kira-kira menyiksa, jangan ya. tidak tidak mungkin, saya bukan mungkin ya, saya pernah kebablasan juga, tapi itu bikin saya menyesal setengah mati gitu. Kebablasan itu bikin menyesal setengah mati kan ya, kalau sudah emosi gimana. Tapi setelah itu sudah minta maaf sama anaknya juga menangis, terus peluk-pelukan. Besok-besoknya saya berjanji tidak melakukan hal seperti itu lagi. Jadi kalau memberikan punishmentnya, misalnya kalau dia suka main komputer, yaitu tidak boleh main selama berapa lama gitu. Tapi kalau misalkan dia menunjukkan kelakuan baik, itu hukumannya bisa diturunin, maksudnya bisa lebih cepat habis masa berlakunya. Bisa seperti itu misalnya. Kalau ada yang Seperti itu. tetap ngelawan, ada kan yang emang anak tuh, udah dibilangin, udah diatur kayak gini, tetap aja ngelawan tuh gimana? Kamu ini pernah nggak ngadepin anaknya ada yang begitu? Ada sih, tapi ternyata itu ada batasnya juga. Jadi di anak-anak itu semua ada batasnya juga. Jadi misalkan begitu dia lihat ibunya menangis, dia diam. Tapi itu selalu memang kuncinya komunikasi ya. Kalau kita komunikasikan terus, akhirnya dia bisa mengerti. Kalau ditanya balik, kan saya paling agak paling menantang sama yang ketiga, karena dia kan speech delay. Jadi untuk membahasakan apa-apa itu betul-betul harus sesuai dengan cara dia menerimanya gitu. Itu yang paling sulit. Tapi ternyata Kalau ya, saya bilang anak-anak itu tulus. Dia tulus. Jadi kalau kita komunikasikan berulang-ulang, lama-lama anak-anak bisa menerima kok. Jadi dia bisa menerima. Misalnya endingnya tuh kami bisa peluk-pelukan. Saya minta maaf, dia juga minta maaf, peluk-pelukan. Seperti itu. Karena anak-anak sebenarnya tulus, Mbak. bener. Dan Dia aku menerima mau kita apa tutup adanya. jadi, tapi kayaknya masih banyak hal yang seru nih untuk sharing-sharing sama kamu nih. Kalau yang speech delay itu anaknya memang bagaimana sih Kak? Maksudnya jadi terlambat bicara, aku tahu terlambat bicara aja, tapi apa gitu yang sebenarnya dialami sama anak speech delay ini? Dia tuh waktu bayi perkembangannya tidak sama seperti bayi lain ya. Jadi dia tuh baru bisa mengangkat kepalanya itu di usia 10 bulan. Kemudian baru bisa yang benar-benar jalan itu 2 tahun. Nah, ternyata karena keterlambatan itu, jadi dia terlambat bicara juga gitu. Jadi Itu usia berapa ngehnya? memang karena dia terlambat kok. Begitu setahun 2 tahun kan memang cara bicaranya berbeda sama yang lain gitu. Kemampuan berbicaranya berbeda. Jadi jadi ngeh di situ memang. Maksudnya gimana tuh Kak? Aku masih belum paham kan, apakah dia nggak bisa ngomong jelas atau dicadel-cadelin atau gimana tuh? Dia baru bisa ngomong dengan jelas belum lama, baru sekitar 2 tahun kali ya, 2 tahun, tapi tidak bisa sebut huruf R. Tapi untuk sekarang dia bicaranya sudah jelas. Sekarang usianya 11 tahun, bicaranya sudah jelas. Cuman pola pikirnya itu tidak sama dengan anak seusianya. Jadi kalau mau bicara kita harus lebih menyederhanakan, membahas sesuatu tuh harus lebih menyederhanakan bahasanya gitu. Jadi kira-kira agak mundur ke membicarakan apa-apa itu mundur kayak ke anak 6 tahun begitu. Cuma Bener-bener untuk harus hal-hal detail, tertentu jelas gitu ya? ya harus sesederhana mungkin gitu. Okay. Cuman dalam hal-hal tertentu dia ada kemajuan di situ gitu. Teman sayangnya bukan dalam bidang pelajaran sekolahnya. Jadi ada hal tertentu yang saya lihat dia rupanya maju dibanding teman-teman seusianya. Tapi untuk komunikasi, untuk menulis itu masih dibanding teman-temannya itu masih lambat. Kalau umur 3 gitu. tahun dia ngomong, kalau ada anak usia 3 tahun gitu ya, terus ngomong
kita nggak ada yang tahu, nggak ngerti gitu maksudnya apa. Itu termasuk udah speech delay belum sih Kak? 3 tahun setahu saya, biasanya kita sudah Harusnya bisa. harusnya udah jelas ya. Sayang sekali kamu niarnya lagi apa namanya, internetnya lagi coba muter-muter deh, lagi coba loading. Oke, sambil tunggu kamu niar kembali lagi, karena kemarin sempat bilang kalau lagi musim hujan di Makassar, jadi internet jadi nggak stabil. Oke, sambil tunggu kamu niar, aku mau sharing lagi. Sebenarnya intinya adalah jangan sampai kita membentuk monster dalam untuk anak kita. Nanti kita akan undang lagi kamu ya. Jadi jangan sampai kita membentuk monster untuk anak kita, karena itu ngeri banget. Jadi jangan manjain anak kita. Kita harus tahu bedanya menyayangi dan memanjakan. Kalau memanjakan tuh jadi ngasih apa aja yang dia mau, tapi kalau menyayangi tuh tahu rules, kasih rules, dan tega untuk bilang enggak. Kita udah punya barang itu di rumah, jadi nggak usah beli lagi gitu. Terus juga harus ada visi dan misi yang sama antara orang tua, antara ayah dan ibu. Jadi anak nggak apa namanya, nggak ngerasa dibelain sama ayahnya atau nggak ngerasa dibelain sama ibunya. Jadi kalau bisa satu suara. Kalaupun ada pertengkaran antara orang dewasa, jangan lakukan di depan anak-anak. Terus kalau misalnya anak-anak ada masalah dengan teman-temannya, bukan menghindar, tapi apa namanya, lalui masalah itu, selesaikan masalah itu dengan baik. Kemudian apa namanya, konsisten. Karena anak ini manipulatif. Banyak anak, maksudnya hampir semua anak itu walaupun dia tulus, tapi manipulatif. Jadi kalau kita nggak konsisten, yang ada nanti anak akan mudah mengelabuhi kita. Jadi, wah, udah bikin peraturan, tapi pasti gampang nih dibohonginnya. Bisa dengan cara seperti ini, bisa dengan cara seperti itu. Jadi kita harus konsisten. Terus, satu visi dan misi antara ayah dan ibu. Kemudian, berani tega artinya punya aturan yang memang harus disepakati bareng-bareng. Ini akan membentuk anak nanti kelak di usia dewasa akan bisa mandiri dan nggak menyusahkan orang tuanya. Juga nggak akan semena-mena sama orang tuanya. Kayak berita-berita di TV yang ada anak menuntut orang tuanya harta dan lain-lain. Terus juga ada juga orang tua yang karena dulu mungkin pola asuhnya adalah setiap apa maunya dikasih, setiap ininya dikasih, jadinya begitu besar, jadinya menyakiti orang tuanya itu adalah hal biasa. Nah, jangan sampai seperti itu, para moms yang mendengarkan, karena Mbak Mukniarnya mungkin, oh sudah bisa, oke, kita ketemu lagi sama Mbak, kita invite lagi Mbak Mukniarnya. Jadi, pikir baik-baik sebelum memanjakan anak, karena dengan memanjakan anak, kamu bisa menciptakan monster baru dalam kehidupan. Mengerikan, bukan? Kalau nggak mau seperti itu, please punya aturan yang jelas, konsisten terhadap anak, satu visi dan misi sama suami istri, ayah dan ibu. Yang penting itu aja. Kalau orang dewasa lain seperti kakek nenek nggak bisa satu visi sama kalian, ya itu masih bisa ditolerir. Tapi kalau ayah dan ibunya aja udah nggak satu visi, satu misi, nanti anak akan mudah melihat celah dan nantinya dia akan memanipulasi. Oke, sepertinya Mbak Mukniarnya masih ada kendala sinyal. Jadi kita sudahi aja Wijaya Stuti ngobrol santai berfaedah kali ini. Sampai ketemu di Wijaya Stuti episode ke-43. Thank you buat Henna Hijab Collection yang sudah selalu menjadi sponsor dari dari episode 1 sampai episode 42 ini. Sampai ketemu lagi, see you when I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.